Ya pastilah. Harus ada harga yang dibayar untuk hidup berketetapan. Waktu saya kepala bagian logistik, akhirnya saya dicopot oleh orang nomor 1 Angkatan Darat. Orang kolonel dicopot, sendok dicopot, ini diganti merahnya nggak boleh, copotin semua. Jadi non job, tanpa jabatan 2 tahun. Lontang kantung. Gajinya cuma 4.200.000. Karena tunjabnya hilang, remunerasinya hilang semua. Hanya gaji pokok aja 4.200.000. Karena saya harus menandatangani sesuatu yang menurut saya ini tidak layak. Saya bilang, Bapak, ini dampaknya seperti ini loh Bapak. Sehingga saya tidak berani tanggung jawab. Oh, kamu nggak layak? Ya itu kan penilaian Bapak. Silakan Bapak putuskan. Yang penting saya sudah menceritakan kalau ini saya tekan, maka akan berdampak seperti ini, dan nantinya akan seperti ini. Akhirnya saya dicopot. Ya tidak apa-apa lah, itu resiko. Amin. Itu resiko. Tetapi karena saya hidup berketetapan dan saya tahu Roh Kudus ada dalam hidup saya, Roh Kudus menghiburkan saya. Ini 2 tahun saudara gak main-main, lontang-lantung. Roh Kudus ngomong, Tuhan, saya ini nggak punya jabatan, gaji 4.200.000. Roh Kudus menghiburkan. Nah nanti kalau kamu pensiun, berapa gajinya? Ya sekitar 4.200.000. Ya sudah, kan kamu tak ajar dulu. Jadi nanti kalau kamu pensiun nggak kaget sama teman-temanmu yang lain. Kamu belajar mengelola 4.200.000 selama 2 tahun, bisa nggak? Amin. Jadi saya alami 2 tahun 4.200.000, mungkin bisa-bisa aja. Amin. Pelayanan tetap. Amin. Happy. Jadi kalau nanti aku pensiun sudah nggak kaget. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau Tuhan datang seperti pencuri, buat anak Tuhan yang percaya, dia tidak seperti pencuri. Amin. Di mana letaknya pencuri? Tidak. Memang dia mau nyari lekannya saudara. Tidak. Saudara akan dikasih tanda, diberitahu. Lihat itu Abraham. Waktu dia menghancurkan Sodom dan Gomora, dikasih tahu dia. Amin. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan aku akan datang seperti pencuri, itu bagi orang yang tidak beriman. Amin. Kalau saudara dan saya orang yang beriman dan yang bergantung pada dia, maka saudara akan diberikan tanda. Amin. Ada konsekuensi untuk hidup berketetapan. Amin. Bapak-bapak, harus berketetapan. Tidak boleh menjadi bunglon. Taruh di merah jadi merah, taruh hijau jadi hijau, taruh di tanah warna tanah. Itu bunglon namanya. Saudara kan tidak bunglon. Amin. Jadi kalau saudara hidup berketetapan, saudara kumpul dengan orang banyak, berarti anak Tuhan kelihatan. Amin. Saudara lihat aja nanti kalau saudara lihat gereja-gereja yang di mall itu, yang lantai 1 sampai lantai 10 gereja, terus bubar bareng, saudara akan kelihatan mana anak Tuhan yang betul-betul bergantung sama Tuhan, sama mana anak Tuhan yang ke gereja gara-gara sama mau cari mie. Urapannya itu masih kelihatan. Amin. Kelihatan saudara. Tadi aku kesini aja, bablasan aja, saya tahu itu punya anak. Orang mau ke gereja tahu, tapi saya tahu itu bukan anak Tuhan, tapi dia orang mau ke gereja, melototin saya gara-gara salah jalan. Buka pintu. Supir saya bilang, mau marah Pak ya? Biarin aja, yang penting Pak belum marah, baru mau dia. Tapi saya yakin itu pasti orang mau ke gereja, jelas. Tak ikuti turun kita. Tapi dia anak Tuhan atau enggak? Ya enggak tahu. Membuktinya dia tidak ada Roh Kudus, langsung membeli. Tuhan ampuni karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Amin saudara. Itu baru berketetapan. Amin. Berketetapan menjalankan firman. Saudara tidak boleh main-main.
Hari-hari ini banyak segala sesuatu ditawarkan oleh BBC. Saudara berkata, tanya Roh Kudus, aku tidak mau lakukan ini. Karena ini menyalahi aturan hukum dan ketetapan. Amin. Yang kedua, coba Daniel 2 ayat 17 sampai 18. Daniel 2. Oke. Tring sama kali. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Sadrak, Mesak dan Abednego teman-temannya. 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai raja itu, supaya Daniel teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana yang lain. Nah, saudara, kalau saudara pengen sukses, saudara harus apa yang dikatakan firman Tuhan apa? 2 lebih kuat daripada tali 3 lembar tidak mudah diputus. Maka saudara harus begini. Amin. Amin. Saudara lihat di Alkitab, Yesus nyuruh masuk kampung berapa orang? 2. Amin. Musa mengalahkan bangsa Amalek berapa orang? Yosua berantem sama bangsa Amalek. Musa di atas gunung sama siapa? Musa, Harun dan Hur. Amin. Esther waktu zaman Ahasveros, ya, namanya siapa? Bambang. Namanya Esther kok Bambang. Siapa? Mordekai. Pada saat dia mau dihabiskan, Esther mengajak Sida-Sida dan seluruhnya ngapain? Artinya saling amin saudara. Sama dengan Daniel. Pada saat dia akan membongkar seluruh mimpi Nebukadnezar dan dia akan dihukum, apa yang dilakukan dia? Mengajak Sadrak, Mesak dan Abednego untuk berdoa. Artinya apa? Hidup harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saudara tidak bisa sendiri. Kalau sendiri, contohnya saudara nggak sehebat Daud. Lihat itu Daud. Daud itu kan jatuhnya karena sendiri. Siapa yang ngomong kamu sendiri di rumah? Udah tahu semuanya perang di atas sontok ini. Lihat, ngiler lah saudara. Sendirian dia di atas sontok. Lihat itu Batseba. Coba kalau dia tidak sendiri. Amin. Jadi hidup yang pertama berketetapan, yang kedua bentuk unity. Saudara tidak boleh tidak saling menguatkan. Amin. Makanya Yesus itu ngomongnya gampang. Kalau kamu menghadirkan Yesus itu lebih gampang daripada menghadirkan pendeta. Gampang nggak menghadirkan Yesus? Ya gampang, dia cuma ngomong 2-3 orang berkumpul dalam nama aku hadir kok. Nggak banyak, nggak perlu KKR. Tapi yang penting sepakat. Kan itu. Nah, Yesus itu dihadirkan gampang. Makanya Yesus tahu 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat aku hadir. Itu sebenarnya suami istri dan anak-anak, selesai. Itulah namanya mesbah keluarga. Dan itulah yang menguatkan hidup saudara. Jadi kalau bapaknya lagi stres, mamahnya lebih kekuatan. Amin. Jangan dihakimi. Yesus ada datang bukan untuk menghakimi, tetapi dia menyelamatkan. Berapa banyak kita menghakimi suami atau suami menghakimi istri? Ayo, berapa banyak kita? Saling menguatkan atau menghakimi? Papanya tuh, saking pelitnya papanya karena nggak berangkat duit dompet hilang. Syukur, makanya gereja. Gak ada hubungannya. Dompet hilang kok dengan gereja. Syukur, makanya sadar gereja. Itu menghakimi. Istri baru sakit panas, makanya mah sadar gereja. Banyak orang yang tidak mau saling menguatkan, tapi yang ada saling menghakimi. Anak-anak harus saling menguatkan. Amin. Ini doakan, berikan kekuatan, hiburkan dia. Amin. Saya apa nggak sering dihakimi terus? Saya sering, sering saya. Orang saat banyak yang menghakimi saya malah seiman dengan saya. Kamu kok nekat? Kamu tuh masuk aktif. Jangan nekat kamu. Dan terus aku mau apa? Itu kan kalau saudara buka YouTube saya itu, ada YouTube itu saya khotbah
Ada 3.000 orang itu di Senayan. Saya kan dinas juga. Pakai dinas saya bilang, oh geger itu orang. Yang geger bukan orang itu, dia saudara seiman. Wih, kamu jangan ekstrim-ekstrim. Loh, ekstrimnya apa? Saya bilang gitu. Oh itu seragam-seragam saya sendiri, saya beli-beli sendiri. Kecuali kalau aku pakai seragamnya orang atau seragam tak pakai ekstrim. Sendiri. Halo. Mulai sekarang kita harus saling menguatkan. Amin. Punya kelemahan, iya. Ada masalah, iya. Tidak ada orang hidup tidak masalah. Orang Yesus ada di dalamnya aja masih punya masalah. Itu satu perahu itu. Pikir, oh Yesus ada di perahu aman. Enggak ada masalah. Ada Yesus ada masalah. Lah iya, karena masalah itu teman. Mau sama masalah itu teman. Loh, masalah itu teman. Karena kalau saudara nggak masalah, saudara nggak dewasa. Coba anak sekolah itu. Coba kalau saudara diajar 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, terus aja itu nggak mahasiswa. Begitu saudara cari rumus Bernoulli, Laplace, integral, diferensial, bengek. Dan saudara belajar makin banyak. Amin. Terus saudara lulus. Amin. Saudara sukses. Amin. Makanya setan itu tahu, makanya saudara tahu, makanya ada ujian dan penyembahan. Siapakah aku ini, Tuhan? Sadar siapa saudara. Amin. Hari-hari ini harus sadar orang itu. Makanya kalau Roh Kudus ada dalam hidup saudara, kalau saudara sudah ada itu dalam hidup saudara, mau marah aja sadar. Banyak orang mau marah nggak sadar, sudah jadi babi buta. Membabi buta itu baru sadar. Telat. Tapi kalau saudara dipimpin Roh Kudus, amin. Kalau mau marah sadar. Sama istrinya, jangan gitu ya. Kayaknya lagi nggak mau daripada saya marah. Sadar, amin. Ada yang orang nggak sadar. Kira gue membabi buta ya. Jadi babi buta mata. Setelah korak-korak Anda baru sadar, itu telat namanya. Amin. Jadi kalau saudara ada masalah itu saudara, makanya kenapa dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan apa Paulus? Kau jangan cabut duri dalam daging. Biarlah justru dalam kelemahan pula maka kuasa makin sempurna karena aku terus bergantung kepadamu. Amin. Itu udah ada masalah. Yang mati aja ada masalah itu. Yang di Walini itu yang kena kereta cepat itu udah ratusan tahun. Masalah dia. Kalau dipindahkan karena kalau digilok kan nggak bisa. Harus lurus itu kereta cepat. Nubruk kuburan. Kuburannya harus dipindah. Belum masalah itu kuburan. Lo yang mati beratusan tahun aja bermasalah, berarti saudara yang hidup. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Hati-hati saudara nengking setan. Kalau saudara nggak siap, setan penting. Dalam nama Yesus, aku ikat engkau, akan kuhancurkan engkau, dan akan kuremukkan. Keluar! Jawab, aku ibu ikat. Terus suruh keluar, piye caranya? Udah diikat, hancurkan, keluar. Doa mana lagi? Jangan kita ngomong gini. Jangan kamu yang keras banget. Gimana masuk akalnya setan diikat, setelah diikat dihancurkan, habis dihancurkan suruh keluar. Udah remet ini. Maka
Makanya harus ditermati firman Tuhan ya. Kalau setan keluar, berapa dia balik? 7 karena kau tidak siap. Kau boleh mengusir dia, tapi kau siap. Kalau enggak, makanya orang yang sudah bertobat terus dia menjadi umat, makin menang dia umatnya. Amin. Masalah itu akan dikuatkan sama Tuhan. Amin. Kalau saudara saling menguatkan, maka masalah menjadi kecil dan Yesus yang menjadi besar. Amin. Saudara Meshach, Abednego, orang yang tidak menakutkan dunia punya masalah, tapi dia saling menguatkan satu dengan yang lain, tidak saling menghakimi. Amin. Ya, Daniel 2 ayat 46. Ya, 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan kurban dan bau-bau kepadanya, bau-bauan kepada. Next. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Amin. Orang tidak usah saudara pikirkan Yesus luar biasa, tidak usah. Dengan melihat saudara, setiap lutut akan jadi. Jadi tidak akan mengaku lewat perbuatan saudara. Amin. Saudara mau menjalan jiwa, nggak gampang. Kalau saudara cuma hanya jual kecap, sopirku tuh lihat, nggak usah saya ngomong, nanti tanya. Bapak itu kalau setiap hari kalau kamu bawa kemana-mana ngapain? Nggak tahu, bapakku tak lihat di kaca baca firman. Ustaz kan, dia sendirian ngakui, saya tidak pernah ngomong. Dianya, tiap hari saya dua, dia lihat saya. Tiap hari dia di mobil lihat kaca, ini saya di belakang baca kitab. Tiap hari dia tahu kehidupan saya. Nggak usah kau biarkan, dia sendiri ngomong. Bapak Yesus itu siapa? Mau ditanya. Kamu mau kenal? Nanti tak ada. Ini kan ada di situ. Amin. Lagu pujian tak. Ya kan senangannya dangdut aku lagu pujian tak dangdut. Tapi pujinya lagu rohani instrumen. Dengan lelah melihat lagu itu. Bukanlah gembala akan kekurangan aku. Tangannya di sini. Udah meresponi kan dia kan? Dia kan? Nggak usah jual kecap. Perbuatan saudara ini akan menaklukkan orang. Amin. Tapi nah saudara tiap hari ada yang terbang, panji terbang. Tetangga saudara ngomong ini orang Kristen atau kesurupan. Tapi kalau rumah tangga saudara tiap hari begitu pagi-pagi itu, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Orang saya, saya kaget ya. Oh, aku mau cinta Yesus. Ngeri dia. Amin. Bukan saya. Bukan saya. Iwak ya. Saudara mau menjadi berkat, bertumbuh, tunjukkan integritas saudara. Amin. Anak-anak muda tunjukkan. Amin. Kelihatan pacarannya anak muda dengan orang dunia dengan saudara harus beda. Sama ya lu. Ini anak Tuhan atau anak hantu nggak jelas. Itu kalau ditanya, aku anak raja, engkau anak raja, kita sama anak raja, haleluya. Tapi pacarnya di atas tempat, di atas jembatan. Gaduh, anak raja, anak kampung. Anak raja itu ketawa jadi tok-tok, disiapkan, nangis pun disiapkan. Anak raja pacarannya di bawah jembatan. Apa itu? Amin. Saudara mau jadi berkat? Amin. Tunjukkan hari ini tanpa pilih, tanpa pandang siapa. Kalau saudara akan menjadi berkat, belajar kan nanti pulang. Ada masalah? Ada. Bukan kita
Oh, bukan. Bukan, pembantu. Bahasanya kok itu bukan. Pembantu. Nanti ya ada masalah ada. Saudara akan diakui pembantu saudara. Bapak Ibu itu betul-betulnya minta Tuhan. Cara marahnya tidak begitu. Kalau sampai pembantu saudara datang langsung istrinya gara-gara asbak pecah atau pot pecah tuh istrinya ngomong, kamu goblok kamu nggak tahu tuh asbak saya beli di Cina, goblok. Nah, pembantunya jawab, ya Bu, kalau saya pinter ya saya tidur sama Om. Ya jelas lah, dia memang ini dengan kamu goblok-goblok kan jawabnya gitu dia nanti. Amin. Bu, saya pinter. Ibu yang tidur di sini, saya tidur di sini. Gak usah digoblok-goblokin. Amin. Anak bahasa ini, goblok. Pak, kalau pinter, aku jadi majen, Pak jadi kopal gitu kan. Jelas itulah ukurannya dia. Jadi ingatkan aja, begini. Amin. Itu kecil-kecil saudara lakukan, orang akan bertobat. Amin. Tidak usah dibagikan dengan perbuatan. Raja Nebukadnezar ngeri banget. Rajanya tidak bertobat. Amin. Sampai bisa nggak mempertobatkan orang beda. Ini raja bertobat nggak dikasih apa-apa sama Sadrak Mesak Abednego, cuma karena lakuannya. Oke, benar. Tidak melakukan, tapi dia bisa mempertobatkan Sadrak Mesak dan Abednego dan dia menjadi pembina. Amin. Wijadadara, jadikan ini elebor, jadikan ini. Yang ada gereja, orang akan mengaku siapa yang menyentuh gerejaku berhadapan sama saya, itu baru toh. Amin. Karena setiap kau keluar dari sini ada senyum, ada sukacita, ada tegur sapa. Amin. Saya turun polisi, tentara hormat. Mantap. Itu aja kan jawabannya, ya kan? Mantap. Lawan petugas. Nah, dia buang. Amin. Bukan hormat ini. Ya. Esok gak hormat lagi sama dia. Gak akan dia hormatnya. Bapak hormat. Saya salami. Mantap. Selamat bertugas. Respon. Main jenderal mau bertugas. Kan gitu kan? Kita menghargai dia. Amin. Terus marah-marah. Itu gereja ini tutup sudah. Tapi saudara bisa menunjukkan, tidak usah dia akan membela saudara. Sadrak Mesak Abednego penyembah berhala. Begitu dia lihat kelakuannya Sadrak Mesak Abednego dan apa? Daniel. Nebukadnezar penyembah berhala. Langsung dia. Amin. Itu berdua dengan tingkah laku dan sudah berapa tadi? 2, 3. Nanti tak ulangi lagi khotbah kita udah jam 4 benar. 3 dong. Lah ulangannya berapa? 3. Yang pertama tadi. Yang kedua saling menguatkan. Dan yang ketiga, amin. Amin anak-anak, SMK, murid-murid Kristus, jadikan semua bangsa lewat perjuangan. Amin. Mulai sekarang yang dilakukan itu, gak boleh ketus. Amin. Daniel 6, ayat 2 sama 4. Daniel 6. Oke, Daniel 6. Nah, membawai mereka ini Daniel, Sadrak Mesak dan Abednego ini diangkat menjadi seorang pejabat. Apa yang tidak dipikirkan, yang dia cuma hanya melamar, ingin bekerja dalam istana saja. Tapi lihat, dia membawai, ya, mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari 3 orang itu. Mereka lah para wakil-wakil raja untuk
menjadi tetangga supaya raja jangan dia. Next. Maka Daniel melebihi apa? Nah, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh itu, amin. Roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus yang memimpin dia, amin. Makanya dia melebihi rata-rata dalam bekerja, amin. Saudara punya masalah, yes. Tetapi saudara tidak boleh kendor dalam saudara berkarya. Saudara tetap. Waktu saya dicopot menjadi jabatan saya tetap bekerja baik. Saya apel tetap baik. Saya dinas tetap baik. Lari tetap lari, saudara. Saya tidak akan mau pulang sebelum jam 3. Saya lakukan itu. Dan orang Darto tidak pernah ada matinya. Ikut Yesus tidak ada yang mati. Yesus ngomong tidur kok tidak ada yang mati. Amin. Tidak ada matinya. Ikut Yesus kok mati. Amin. Ikut Yesus tidak ada kematian, adanya tidur. Amin. Makanya orang Kristen itu hebat. Orang mati itu nyanyi. Penguburan nyanyi, tutup peti nyanyi, pemberangkatan nyanyi terus. Karena tidak ada matinya. Amin. Tidur ya. Dan kita akan berjumpa di awan-awan. Jadi Sadraka dan Abednego ini bekerja. Nah inilah dunia sekarang ini. Negara kita seperti ini. Kalau sudah pejabat biang kerok, ya, kemudian ahli agama biang kerok menjadi satu. Lalu grup kita. Ini juga gitu. Yesus juga jatuhnya kan gara-gara itu ya tak? Seorang pejabat yang bebal melawan ahli agama bebal, menyatu nubruk dia. Ini juga gitu. Mau dijatuhkan ya. Kelemahannya apa nih? Gak ada kelemahannya. Dan yang Sadraka Mesach gak ada kelemahan. Kelemahannya cuma satu. Apa? Tentang ibadah. Nah, ini yang dicari. Hidup kita juga gitu. Saudara punya kelebihan luar biasa, tapi saudara tidak mungkin tidak punya masalah. Saudara harus menghadapi masalah. Tapi yakinlah, sekalipun 1000 rebah dikirim, berlaksana rebah sekarang, engkau tetap pasti. Amin. Saya juga gitu, saudara. Masalah dijatuhkan, mau dijatuhkan. Waktu saya mau jadi jenderal, orang ngomong gini, saudara. Ini Darto kemarin kok ikut tes Lemhanas. Karena tes Lemhanas itu begini, saudara. 6 bulan sebelumnya tes Lemhanas itu diberitahu untuk mempersiapkan diri ikut tes Lemhanas, sehingga dia belajar. Saya tes Lemhanas Jumat di telepon, Senin disuruh tes. Nah ini kan mujizat. Orang lain 6 bulan, saya 3 hari. 3 hari pun yang minggu saya masuk pelayanan di Garut. Saya tanya, loh kenapa sekarang kita Jumat? Ini susulan, karena ada saksi yang bermasalah, maka engkau ikut. Harus 45 yang tes. Tetapi hanya 44, kamu ikut. Karena nanti yang diambil cuma 12. Ikut saya. Apa kata orang mencintai saya? Kamu hanya cuma menggenepi kuota. Kamu hanya cuma ikut genep-genepan saja. Halo. Secara dunia, yes. Saya tanya, apa tesnya? Psikotes. Kemudian nanti membuat IC, kemudian nanti TPA. Apa TPA itu? TPA yang terkobel dari Bappenas sendiri. Tes potensial akademik. Ini dibaca 3 hari ya nggak sampai lah. Lebih dari Alkitab. Itu baca 3 hari nggak sampai. Ya pantas, pasti nggak lulus. Amin. Pasti tidak lulus. Ketika saya dikasih pelajaran, dikasih saya isi. Waktu saya dikasih isi, kasih laptop kosong, hanya ada mati yang kanan kiri atas bawah. Kasih toh, dia tebelnya segini, baca 1 jam. Setelah baca sudah, membuat isi 8 lembar. Judulnya konsepsi ketahanan pangan dalam rangka menghadapi MEA. Apa MEA? Meong. Saudara tidak mau jawab. MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN. Konsepsi ketahanan pangan. Apa yang saya lakukan? Saya cuma menangis. Tuhan, aku tidak ngerti, aku tidak ngerti. Aku tidak tahu ini. Apa yang aku perbuat, Tuhan? Tapi aku cuma ngomong, Tuhan, aku nggak terusin malu kok. Kenapa?
Kenapa kau panggil dengan cara mujizat? Aku yakin aku masuk dengan mujizat. Gimana orang 3 hari masuk ya nggak mungkin, orang lain nggak masalah. Kalau orang lain 6 bulan aja nggak masuk 3 hari. Tapi aku punya keyakinan roh saya yang dalam hidup. Engkau mengutus aku dengan cara mujizat, cara manggilmu, maka aku juga akan lulus dengan mujizat. Ketika saya menghadapi itu, Roh Kudus aku, Tuhan, aku datang, aku datang. Roh Kudus ngomong, sudah nggak kau belajar dalam firman? Ya, aku belajar. Belajar dari Yusuf. Yusuf Tuhan, iya, langsung teriak-teriak. Tuhan, dalam waktu 7 tahun kan terjadi. Oh, saya kan keren. Sampai 8 lembar. Dari konsepsinya seperti Yusuf, kita ambil setiap air raya, ambil 15, masuk undung-undung ke desa. Kita lagi undung-undung desa. Lulus nomor 9 saudara. Lulus nomor 9 ini modal Alkitab. Alkitab ini hidup. Jadi kalau saudara mau bikin skripsi apa kepemimpinan, tulis kepemimpinan Musa. Kenapa 600.000 orang kok bisa tunduk? Tulis aja. Waktu saya presentasikan di depan jenderal-jenderal, saya tunjukkan top shop. Men, kamu ini presentasi atau apa? Ada Yusuf dan segala macam. Saya bilang, Pak, saya menulis itu Pak ada referensinya. Untung dia nggak ngotot. Kalau dia ngotot, ya kalau gitu mari kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Bukan, oh takut bayi dia. Untung dia nggak ngotot. Ya udah percaya, saya percaya. Coba udah. Mana referensinya? Mari Pak, kita bangkit berdiri, kita hormati. Oh bisa tak bacakan di kitab Kejadian dia. Untung dia nggak ngotot. Ya udah percaya. Teruskan. Lulus nomor 9 saudara. Apa yang tidak dipikirkan oleh manusia itu dipikirkan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Kristen dan saya ini orang keturunan saudara. Saya ini kan papa saya tengah, orang gek. Jadi kalau saudara ngomong Cak, Jepang, saya aku tahu itu. Tidak usah kamu rasanya aku dengan aku tahu papaku itu. Sudah Kristen tadi. Amin. Sadrak Mesak dan Abednego, dia hanya ingin menjadi pelayan raja, hanya ingin bekerja, tetapi dia bisa menjadi seorang pejabat tinggi. Artinya apa saudara? Saudara bekerja dengan serius. Amin. Jangan kalau kerja ketahuan kan pamanku sendiri ya, saya kerja satu saya nggak bisa. Saudara harus lebih di atas rata-rata. Amin. Dengan pelan-pelan saudara. Amin. Dengan saudara kerja serius, saudara nggak usah menunggu kok ini nggak usah. Kata saudara tidak dulu. Saudara akan menjadi orang. Amin. Kalau sekarang masih kecil, besok kau punya 5 motor, ngegrab semua. Amin. Yang tadi cuma 1, 2, 3 sampai banyak. Amin. Jack macam satu itu. Amin. Saudara kalau bertanggung jawab harus mau bekerja serius. Amin. Tidak mempermalukan Yesus. Yang terakhir, ini terakhir. Yang terakhir. Oke. Daniel 6. Oke, Daniel 6 ayat 10. Ayat 10. Oke. Nah, demi di tengah Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Seperti apa? Artinya habitnya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah seorang yang memang melekat kepada Tuhan. Amin. Bukan punya masalah dan baru dia berdoa terus nangis. Bukan. Daniel ada masalah, nggak ada masalah, dia selalu berdoa 3 hari menghadap Yerusalem dan dia demonstrasi buka pintunya, lakukan seperti biasa.
Tidak perlu anak-anak Tuhan bergumul kalau ada masalah. Lakukan itu setiap hari, amin. Dan Tuhan sudah ajarkan doa Bapa kami. Kalau saudara doa Bapa kami, saudara akan urek. Itu 1 jam gak selesai. Saya praktikasi hikmat sama Tuhan. Saya doa Bapa kami. Dia tuntun aku dalam roh. Saya doa Bapa kami 1 jam. Doa Bapa kami 1 jam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang salah kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada, karena kalau yang kita pasti dan pas bukan itu. Setiap urean itu, kalau engkau dituntun dengan roh, dia meminta segala. Amin. Dikuduskanlah namamu, karena engkaulah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidupku, di dalam hidup anak-anak, di dalam hidup istriku, di dalam hidup mantu, di dalam hidup keluarga besar, di dalam hidup seluruh jemaat, di dalam hidup semua teman-temanku di bumi seperti di surga, supaya mereka semua mengalami surga. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, penyakit, tidak ada penderitaan, tetapi mereka damai, sejahtera, suka, tidak ada penuh dalam hidup. Itu mulai doa Bapa kami, saudara. Itu baru 2 pasal. Dan sebenarnya Yehuda sendiri minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Tuhan sudah ajarkan itu. Dan itu hidup seperti biasa. Tidak menjadi orang yang terus bergumul air, nangis kumbelen. Sadrah, Meshach, Abednego dan Daniel, habitnya seperti ini, hidupnya sudah seperti ini. Amin, saudara. Sudah biasa dia lakukan, tidak perlu bergumulan. Anak-anak Tuhan, kalau hidupnya sudah melekat dengan Tuhan, apapun yang kau inginkan, semuanya akan terjadi. Mari kita